Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Biqadri 'azamati dzalika fi kulli waqtin wa hinin. Amin, amma ba'd. Catatan hari ini tadi ada tamu yang menanyakan ke saya, menurut saya bagaimana Kiai Haji Fuad Pleret atau yang sering kita kenal dengan Gus Fuad. Spontan saya jawab, beliau bagus, sangat berkah hidup beliau, dan melihat Gus Fuad Pleret itu jangan dibandingkan dengan suasana keadaan normal yang tidak ada permasalahan sosial, tidak ada permasalahan politik, tidak ada permasalahan keagamaan. Suasana betul-betul tidak normal, baik dalam konteks keberagamaan, politik, sosial, bahkan budaya yang selama ini dibangun oleh Wali Songo itu betul-betul sedang dalam ancaman kelompok-kelompok yang justru dilindungi oleh kebudayaan kita. Kelompok Habaib itu kan dilindungi oleh kebudayaan kita. Kita dalam konteks ini adalah warga Nahdlatul Ulama. Karena tamu juga tahu kalau saya bicara kita, ya tentu kita dalam konteks warga NU. Karena kita lahir di lingkungan warga Nahdien yang sangat kuat, mencintai NU sebagai kapal sistem budaya di Indonesia ini. Dan kita nggak akan pernah meninggalkan NU. Siapapun pemimpinnya di NU akan kita ikuti. Tidak ada itu NU garis lurus, bengkok dan lain sebagainya, nggak ada. NU ya NU. Siapapun ketua PBNU akan kita hormati, akan kita ikuti. Semua hasil basul masail ulama di Nahdlatul Ulama akan kita ikuti. Beberapa kritik kecil, beberapa pandangan yang berbeda itu bagian daripada ciri NU. Karena di NU selalu ada fihi kaulani, tapi kesetiaan pada NU tetap setia kita. Oke, fokus kembali kepada Gus Fuad Pleret. Itu jangan dipahami dalam suasana yang seperti suasana yang normal. Karena memang sistem sosial, politik, budaya, agama ini betul-betul dalam ancaman kelompok habaib yang menurut saya ingin membuat budaya sendiri, budaya tarim. Meski ada yang dengan cara terus terang, ada yang dengan cara lembut, ada yang dengan cara halus. Dan itu ada bukti di lapangan. Kita ngomong begini bukan memfitnah, bukan membenci, tapi membaca realitas. Hal yang sama ketika memahami Gus Fuad Pleret, jangan dibandingkan dengan peran-peran kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama yang dalam posisi mereka lembut, husnudzon dengan siapapun. Semua tamu yang datang, dia selalu merespon dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena memang para kiai di lingkungan warga NU memang banyak yang tulus, banyak yang ikhlas. Ibarat siapapun calon presidennya yang datang juga semuanya diterima dengan baik, meskipun ada yang nggak dipilih. Berbagai karakter masyarakat yang beragam, cocok nggak cocok juga diterima. Itulah kiai kita.
yang datang mohon doa juga diterima, bahkan ada tamu yang ingin dawir juga diterima, ya dikasih rezeki semua dari Allah. Itu ketulusan ulama-ulama kita di Nahdlatul Ulama. Lah, Gus Fuad jangan disamakan kelompok-kelompok kiai yang tulus seperti ini, yang adem. Gus Fuad punya khas sendiri, punya keutusan sendiri dari Allah, dalam tanda kutip, punya titah sendiri dari Allah, yang memang diturunkan oleh Allah di dunia ini sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah fil ardi, yang memiliki peran yang memang harus seperti Gus Fuad sekarang ini. Karena memang perlu ada orang yang terus terang mengkritik habaib. Apalagi notabene Gus Fuad juga dari Muhibbin. Harus ada seperti Gus Fuad Pleret ini. Oh, coba saya dulu itu ketika menyaksikan pimpinan kita di lingkungan Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Said Akil Siraj, dicaci oleh beberapa oknum habaib, Kiai Ma'ruf Amin dan tokoh-tokoh NU, bahkan NU-nya secara institusi aja di kata-katain nggak sehat, nggak enak. Mungkin kalau ketemu tanda kutip tim khusus saya, oh bisa dihajar itu. Istilahnya kalau ketemu tanda kutip pasukan khusus saya, oh bisa dihajar itu. Mencaci NU, organisasi NU, mencaci kayak NU. Kalau ketemu tim khusus saya bisa dihajar itu. Nah, ketika Habib sedang mencaci NU, pengurus-pengurus NU, kiai-kiai, Kiai Said Akil Siraj seperti sendirian, seperti Wamenso, pemain tunggal menghadapi habaib. Dari basis grassroots, NU kultural, siapa yang berani lantang membela, melawan arogansi habaib, kesombongan habaib di beberapa sosial media yang telah mereka sampaikan dengan cara-cara yang kotor, tidak sehat begitu. Gus Fuad yang berani melawan. Itu amalnya Gus Fuad itu. Keberkahan kehadiran Gus Fuad sebagai khalifatullah fil ardi sangat bermanfaat. Saya sendiri sampai detik ini itu jujur saja pengen banget sowan Kiai atau Gus Fuad Pleret, tapi selalu belum ada waktu, banyak kesibukan, atau kadang dulu sebenarnya sudah ada tapi ada banjir, itu akhirnya nggak jadi. Akhirnya saya malu juga mau janjian waktu karena beliau juga sibuk, kita sibuk, tapi saya berharap akan dipertemukan Allah dengan Gus Fuad Pleret. Ala kulli hal beliau berjuang. Beliau menandai atau menjadi mazahirul ummah. Selain beliau generasi dari para leluhur yang mulia, yang gigih menjaga pribumisasi Islam, Wali Songo, menjaga nilai-nilai keutamaan dan kearifan lokal bumi Nusantara ini yang nurun pada sosok Gus Fuad Pleret. Ya wajar kalau Gus Fuad bersikap spontan dan reflektif tanpa tedeng aling-aling ketika harus merespon dengan sikap-sikap para habaib di beberapa sosial media yang penyampaiannya asal-asalan, ngaco begitu. Kehadiran Gus Fuad menjadi penanda tersendiri sebuah gerakan penyeimbang yang menjaga marwah
Nahdlatul Ulama dan warga NU, lebih-lebih tradisi Wali Songo, kearifan lokal dan masyarakat pribumi luar biasa, luar biasa. Gus Fuad Plerit luar biasa. Beliau bahkan sudah nggak peduli orang mau komentar apa tentang beliau. Subhanallah, subhanallah. Di saat belum ada riset Kiai Imad betapa sakralnya habaib dari perspektif akademik, karena ada sistem kenasaban yang belum terbongkar itu, yang ternyata di situ masih istilahnya tahtal bahth, masih butuh penelitian ulang, karena ada yang sesuatu yang diragukan, bahkan perlu ditolak karena ada indikasi-indikasi yang tidak ada hubungannya atau disconnected terkait dengan kenasaban itu. Ala kulli hal, bahkan Gus Fuad belum tahu riset secara ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Imad, atau belum munculnya riset Kiai Imad, beliau sudah lantang dengan firasat kebenaran yang beliau rasakan, dengan prinsip-prinsip keutamaan yang tertanam dari leluhur beliau dalam jiwa beliau. Meskipun saat itu Habib masih sakral, masih seperti sesuatu yang sulit dikritik, disentuh. Apalagi kalau saat itu ada Habib yang pidato seperti Habib Novel begitu, wah pada takut semua mungkin. Tapi sekarang ya ditertawakan orang. Istilahnya Gus Miftah itu ditertawakan pitik atau apa itu, saya nggak tahu itu. Gus Fuad Plerit saat itu luar biasa. Secara struktural, Ki Said betul-betul berani melawan hegemoni arogansi habaib. Bagaimana ketika habaib yang bidunil ilmi datang di Indonesia dicungi tangan, Ki Said dengan terang-terangan mengkritik itu. Secara organisatoris, struktural, Ki Said mengawali itu. Secara basis kultural, NU kultural, Gus Fuad Plerit betul-betul melawan itu dengan pernyataan-pernyataan beliau yang khas melalui podcast atau refleksi-refleksi di hadapan para tamu. Subhanallah, luar biasa. Itu catatan yang baik, karena dalam kondisi apapun Islam itu kan tidak mengenal hegemoni. Islam itu adalah kesetaraan. Islam itu adalah pembebasan dan pencerahan. Islam itu tidak mengenal kelas sosial. Islam itu tidak mengenal relasi kuasa yang tidak seimbang. Nah, ketika itu semua tercermin pada klan Bani Ba'alwi yang sering disebut dengan istilah Habib di negeri ini, ketika refleksi-refleksi yang spontan dilakukan, dikeluarkan oleh habaib di sosial media yang seperti saya sebutkan itu, Gus Fuad melawan dengan tegas dan lantang. Itu catatan positif saya terhadap Gus Fuad, menjawab pertanyaan tamu saya hari ini yang saya kira perlu saya share untuk sebuah catatan sejarah positif dari sosok Gus Fuad Plerit yang menurut saya sangat fenomenal, punya ruang tersendiri dalam melawan hegemoni dan relasi kuasa yang tidak seimbang di basis kultur masyarakat Nahdlatul Ulama yang dilakukan oleh klan Ba'alwi atau Bani Ba'alwi, yang itu nampak ditandai dengan beberapa pernyataan-pernyataan habaib yang muncul di sosial media. Itu saja, terima kasih. Salam untuk Gus Fuad Plerit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.